Halo, selamat malam. Kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep aktiva. Sebelumnya perkenalan, nama saya Edward Jonathan. Saya dari jurusan akuntansi Universitas Bina Sarana Informatika. Kali ini materi yang akan saya bahas itu adalah tentang konsep aktiva. Sebelum kita tahu konsep aktiva itu, sebaiknya kita memahami dulu pengertian aktivanya. Nah, menurut Eva Ashby tahun 1980 mendefinisikan aktiva sebagai berikut. Aktiva adalah manfaat ekonomi yang mungkin terjadi di masa mendatang yang diperoleh atau dikendalikan oleh suatu entitas tertentu atau peristiwa masa lalu. Nah, dari aktiva ini terdapat 3 karakteristik aktiva. Yang pertama, aktiva itu memiliki manfaat ekonomi di masa yang akan datang. Artinya, sesuatu tersebut memiliki kemampuan baik secara individu atau bersama-sama dengan aktiva lain untuk menghasilkan aliran kas masuk di masa yang akan datang, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Tuh. Jadi, apabila yang tersedia dalam jumlah yang terbatas dan barang tersebut memiliki manfaat yang diinginkan suatu unit usaha, maka barang tersebut memiliki nilai ekonomi APB. Contoh sumber ekonomi perusahaan sebagai berikut. Yang pertama, sumber ekonomi yang produktif seperti bahan baku, tanah, paten, dan sebagainya. Produksi yaitu barang yang dijual atau barang yang masih dalam proses produksi. Uang dan hak kepemilikan pada perusahaan lain. 2. Diperoleh dan dikuasai oleh unit usaha. Sesuatu dapat dikatakan sebagai aktiva bila unit usaha tertentu dapat menggunakan manfaat aktiva tersebut dan menguasai sehingga dapat mengendalikan akses pihak lain terhadap aktiva tersebut. Yang terakhir dari karakteristik yaitu hasil transaksi masa lalu. Gitu. Kita lanjut ke konsep penilaian aktiva. Nah, penilaian dalam akuntansi adalah proses penilaian jumlah rupiah untuk menentukan makna ekonomi dari suatu aktiva yang disajikan dalam neraca. Nah, tujuan penilaian kuantifikasi aktiva dalam bentuk moneter merupakan proses penilaian yang menjadi bagian dari tujuan pelaporan keuangan. Adapun tujuan penilaian adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai salah satu langkah dalam pengukuran laba. 2. Sebagai salah satu langkah dalam proses penyajian laporan keuangan. Ketiga, memenuhi kebutuhan informasi yang ingin dicapai dalam pelaporan keuangan. Nah, kita lanjut ke dasar penilaian. Penilaian aktiva berkaitan dengan penentuan nilai pertukaran dari aktiva tersebut. Menurut Hendrickson tahun 1982, ada 2 jenis nilai pertukaran yang dapat digunakan, yaitu yang pertama nilai keluaran atau output value. Nah, output value terdiri dari apa aja sih? Yang pertama, discounted future cash receipt or service potential. Yang kedua, harga keluaran sekarang. Yang ketiga, nilai setara kas sekarang atau current cash equivalent. Dan keempat, nilai likuidasi atau liquidation value. Terus yang kedua yaitu adalah nilai masukan atau input value. Ya, tentu itu terdiri dari apa aja. Yang pertama, historical cost. Merupakan harga pertukaran barang atau jasa pada saat terjadinya. Kedua, current input cost, menunjukkan harga pertukaran yang harus dikorbankan pada saat sekarang untuk memperoleh aktiva sejenis dalam kondisi yang sama. Tiga, discounted future cost, yaitu menunjukkan nilai. Pada tahun 1984, FASB menyatakan pengakuan suatu pos didasarkan pada 4 kriteria sebagai berikut. Yang pertama, pos 1 itu ada definisi. Suatu pos akan masuk dalam struktur akuntansi apabila memenuhi definisi elemen laporan keuangan. Yang kedua, keterukuran atau measurability. Suatu pos memiliki makna tertentu yang relevan dan dapat diukur jumlahnya dengan reliabilitas tinggi. Yang ketiga, relevansi, yaitu informasi yang terkandung dalam pos tersebut harus memiliki kemampuan membuat suatu perbedaan dalam keputusan yang diambil pemakai laporan keuangan. Yang keempat,
reliabilitas atau reliability. Informasi yang dihasilkan harus sesuai dengan keadaan yang digambarkan atau dipresentasikan dan dapat diuji kebenarannya secara netral. Nah, dalam konsep aktiva juga ada masalah-masalah khusus yang muncul dalam konsep aktiva. Biasanya itu ada 4, saya akan sebutkan. Yang pertama itu adalah beban tangguhan atau deferred charge. Kedua itu adalah kapitalisasi bunga. Ketiga capital expenditure. Dan keempat aktiva sumbangan. Sekian dari saya penjelasan tentang konsep aktiva. Semoga kiranya bisa membantu menambah wawasan bagi para yang membaca. Sekian dari saya, terima kasih.